Maksud saya umroh ini bisa jadi dalam waktu dekat, bisa juga dalam waktu yang tidak bisa kita bayangkan. Sekarang jadi bahan tafakur, ada apa dengan ibadah kita? Setuju, setuju. Sampai yang punya tanah haram ini tidak mengizinkan lagi kita untuk datang ke tempatnya. Jadi Apa yang jadi pemikiran alternatif dari Gapura ini sebagai soko organisasi yang memfasilitasi dan menyajikan peluang untuk anggota. untuk itulah beberapa minggu ke belakang dan juga minggu ke depan kita membuat namanya webinar series, Pak. Webinar series dalam bentuk GWS. Gapura Webinar Series. Bismillah, Ulu Alba Podcast. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salat salam milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali kita berjumpa di Ulu Albab Podcast yang insyaallah akan memberikan manfaat dan saling memberikan manfaat. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu Allah mudahkan segalanya. Dan semoga amal ibadah kita senantiasa bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Puji syukur hanya milik Allah, salawat salam milik Rasulullah. Alhamdulillah Ulu Albab Podcast hari ini kembali beraktivitas setelah beberapa saat. Ulu Albab Podcast ini agak istirahat dan off seiring dengan ada permasalahan kesehatan ibu saya pribadi, dan terima kasih atas doa dari halayak sekalian ketika ibu saya sakit sampai akhirnya ibu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di alam kuburnya almarhumah kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kami Ulu Albab Podcast kedatangan teman-teman dari Asosiasi Gapura, gabungan perusahaan haji dan umroh Nusantara. Alhamdulillah di sini ada Bang Haji Mona dari Sidik Amanah Tour, dan di sini juga ada Bang Haji Hosnan, alhamdulillah dari Musafir Tour. Semuanya adalah sahabat-sahabat di Gapura yang luar biasa. Nah, sebelum kita lanjutkan, yang pertama kami mohon teman-teman dari Gapura mengenalkan dari nama, dari travel apa dan lain sebagainya. Dan walaupun kita sudah tahu bahwa semuanya adalah dari pengurus Gapura, Asosiasi Gapura. Persilakan untuk mengenalkan mulai dari Bang Mona Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Sohibul Bait Haji Yana sudah mengundang kami mewakili Gapura. Pertama, sebelum mengenalkan diri, izinkan kami turut mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya almarhum Ibunda. Terima kasih. Yana, mudah-mudahan beliau insyaallah dalam surganya Allah, Amin. dalam lindungan Allah, husnul khotimah insyaallah. Amin. Hadir kami di sini di hari yang cerah ini, alhamdulillah saya pribadi Muhammad Mona Permana, pribadinya dari PT Sidik Amanah Wisata Travel. Alhamdulillah, kebetulan di Gapura mendapat amanah sebagai wakil sekretaris jenderal insyaallah. Sidik Amanah itu di Jakarta ya? Jakarta insyaallah kan. Baik. Mangga Bang Haji Hasan mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas waktunya yang diberikan buat saya, dan terima kasih juga atas jamuannya. Yang kedua, saya dari Musafir Tour, juga pengurus di Asosiasi Gapura, gabungan perusahaan haji dan umroh Nusantara. Alhamdulillah saya ditunjuk atau diberikan amanah sebagai wakil Ketua Umum wakil
wakil ketua divisi haji, Visi haji khusus. haji khusus. Baik, baik, baik. Demikian. Musafir ini PT Musafir di mana Pak domisili? PT Musafir sendiri saat ini domisilinya di Jawa Barat, posisinya persis di Jalan Raya Hankam, artinya perbatasan antara Jakarta Timur dengan Bekasi. Bekasi. Baik, baik. Terima kasih dari Musafir Travel, Sidik Amanah Tour and Travel. Alhamdulillah hari ini bersatu datang di Ulul Albab Podcast dengan kemasan sebagai utusan atau perwakilan dari gabungan perusahaan haji dan umroh Nusantara. Izin sebelum dilanjutkan teman-teman sekalian, saya pikir kita udah memenuhi dari persyaratan apapun ya. Izin barangkali memungkinkan untuk kita buka ya. Siap, untuk kita siap. buka Nah. masker kita agar bicara kita lebih leluasa dan Amin. ini apa atau bisa teratasi terkendala apapun dari ini. Terima kasih. Silakan untuk dibuka Mangga. Karena tadinya mau usul. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan atas perkenalannya Bang Haji Mona dari Sidik Amanah Tour dan Bang Haji Hosnan dari Musafir Tour. Alhamdulillah, dan kita hari ini tergabung pembicaraan ini tentang Gapura. Saya dari Ulul Albab Podcast mau bertanya pertama ke Bang Haji Mon, ini Gapura ini apa nih? Kapan berdirinya dan misi dari Gapura ini apa? Sementara di Indonesia ini kan ada Ampuri, ada Kasturi, ada Himpuh dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya Pak tentang Gapura. Ya, bismillah. Gapura itu secara resmi berdirinya tanggal 21 Januari 2021. Masih bayi ya, masih bayi. Bayi banget. Bayi yang masih lucu-lucunya. Iya, iya, iya. 21 Januari 2021 diprakarsai oleh beberapa travel, sekitar 30 travel insyaallah. 30 travel. Dan sampai sekarang biarpun masih bayi Kang, insyaallah anggotanya sudah sekitar 60. Wah, iya, iya. Seluruh Indonesia insyaallah. Iya, iya, iya. Memang tujuannya Gapura ini nggak mau terlalu banyak anggotanya katanya. Jadi akan dibatasi Akan begitu. dibatasi insyaallah supaya lebih fokus dalam berorganisasi. Kalau saya pernah dengar selintingan, katanya mengadopsi Asma Allah Asmaul Husna ya. Betul. Insya Allah tidak lebih dari 99 begitu ya. Insya Allah tidak lebih daripada 99. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini belum lama, ini udah sekian anggota, wah luar biasa. Gapura ini hanya khusus haji dan umroh atau di dalamnya ada juga, kan tahu kita ada halal tour, ada juga yang BPW ya, Biro Perjalanan Wisata. Ini kalau yang lain hanya khusus kan asosiasi itu haji dan umroh, haji khusus dan umroh. Ya. Ini tentang Gapura gimana Pak? Gapura kita terbuka oleh beberapa BPW umum insyaallah. BPW itu Biro Perjalanan Wisata. Iya. Yang berfokus pada perjalanan wisata halal. Wisata halal. Nah, seiring dengan tentu saja dengan visi misi daripada umroh dan haji itu nyambung dengan konsep wisata halal. Jadi Wisata halal. BPW yang kita terima sebagai anggota Gapura tentu saja yang menyelenggarakan wisata halal. Wisata halal. Baik, Bang Hosnan, bagaimana pendapat Abang tentang untuk melengkapi siapa ini Gapura? Mangga. Gapura seperti yang dijelaskan tadi bahwa Gapura itu adalah asosiasi baru. Iya. Ya, yang baru lahir belum sampai 1 tahun. Belum. Bahkan kita belum ulang tahun. Iya. Tapi sekali lagi karena memang pengurus yang ada di dalamnya banyak senior yang memang sudah malang melintang, sudah berpuluh-puluh tahun di bidang kepengurusan asosiasi, wabil khusus yang menangani haji dan umroh. Iya. Sekalipun kita terbilang baru, sekali lagi kita sudah memiliki anggota yang tadi disebutkan kurang lebih ada 60 perusahaan. Termasuk haji umroh dan Biro Perjalanan Wisata. Gapura sendiri berdiri bukan hanya serta-merta, akan tetapi melalui perjuangan daripada teman-teman yang punya keinginan visi misi yang satu. Betul. Begitu kira-kira.
Insya Allah saya yakin di luar sana kan ada beberapa asosiasi yang sempat tadi kita sebutkan. Ini maaf, ini bukan kompetitor barangkali ya. Berdiri Gapura ini bukan kompetitor, bukan musuh. Tapi insya Allah akan sinergi seperti jari yang tadinya ada 4 jadi 5, diadukan jadi 10, akan jadi satu kekuatan. Betul. Sinergi dan lain sebagainya. Ketua umum dari Gapura ini siapa, Pak? Untuk saat ini komposisi ketua umum kita mulai dari dalam pembina kan, pembina kita namanya Pak Haji Baluki Ahmad. Haji Baluki Ahmad, beliau udah sangat senior, mungkin senior. hampir 90% perusahaan travel gurunya beliau, insya Allah. Masya Allah ya. Dan beliau masih sehat ya. Sehat alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan selalu beliau sehat walafiat. Yang kedua ketua umum kita namanya Pak Ali Muhammad Amin. Pak Ali Muhammad Alim, Alisan Travel. Alisan Travel. Mungkin udah semua insya Allah udah pada tahu. Betul. Siapa beliau, bagaimana profesionalisme beliau. Iya. Sebetulnya hari ini yang mau datang ini Pak Sekjen. Cuma Pak Sekjen kebetulan lagi berhalangan, jadi kami berdua melengkapi saja, mewakili beliau. Iya. Mungkin nanti kalau masih waktu memungkinkan beliau akan gabung juga dengan kita. Pak Sekjen kita namanya Pak Endi Sutono. Pak Endi Sutono dari Simply Travel. Masih warga Tangerang. Warga Tangerang, insya Allah. Jadi Kang tadi menyambung pembicaraan tadi, kenapa sih Gapura berdiri padahal sudah ada beberapa asosiasi yang lain? Iya. Jadi saat ini yang sudah berdiri itu sekitar 8 asosiasi, termasuk Gapura. Iya. Jadi memang tidak ada persaingan. Tidak ada niat yang tidak baik. Tidak ada niat bersaing, kita akan bersinergi. Menambah kekuatan kekuatan. Khususnya di masa pandemi ini, kita tidak ada jalan lain selain kolaborasi. Termasuk antar asosiasi menyatukan apa sih yang bisa kita kerjakan sama-sama. Karena untuk berjalan sendiri akan berat kondisi seperti sekarang ini. Setuju. Gitu, kira-kira. Baik, Gapura ini tentu harus ada lebih maju satu langkah atau lebih berwawasan satu langkah. Misi dari Gapura ini untuk mensejahterakan anggotanya gimana nih di masa pandemik seperti ini? Kan sekarang maaf yang tadinya kita tertuju ke Saudi begitu nyaman dengan umroh 1 bulan 1 kali atau berapa kali dan lain sebagainya. Ada nggak unsur di Gapura ini wakil ketua bidang apa yang menghimpun, yang menyediakan apakah produk atau apa sehingga si anggota apakah dari haji, dari umroh atau dari wisata, biro wisata itu yang bisa jadi reseller gitu kan. Nah, coba Pak, seperti apa tuh? Jadi begini, konsep organisasi Gapura sendiri mengusung konsep yang simple, artinya ramping gitu kan. Ramping. Jadi konsepnya kita tidak mengenal adanya ketua bidang, jadi kita yang ada dari ketua umum langsung wakil ketua umum. Wakil ketua umum itu ada bidang organisasi seperti halnya umumnya. Ada wakil ketua umum bidang haji, beliau salah satu wakil ketua umum bidang haji. Ada wakil ketua umum bidang umroh. Ada wakil ketua umum bidang wisata halal. Ada lagi wakil ketua umum bidang pemberdayaan usaha. Nah, di pemberdayaan usaha ini yang sekarang lagi kita gencar-gencarkan untuk mengisi kekosongan selama masa pandemi. Banyak yang sudah kita lakukan dari mulai bulan Ramadan kemarin sampai Idul Adha sampai sekarang, banyak yang sudah kita lakukan untuk kesejahteraan anggota. Iya, karena saya dengar ketika bincang-bincang di luar sana bahwa Gapura ini sedang dan menjadi importir gitu ya. Apakah kegiatannya atau fisiknya atau apa kan gitu. Sehingga teman-teman anggota itu bisa jadi reseller kurma, sukari, zam-zam dan lain sebagainya. Gimana menurut dari Musafir terus? Kalau sukari Jadi Gapura bukan hanya asosiasi yang mengurusi perusahaan, akan tapi memberikan solusi kepada anggota. Salah satunya seperti yang disebutkan tadi oleh sahabat kita Bang Muna, ialah bahwa selama kita ada pandemi ini, asosiasi katakan Gapura itu memberikan solusi. Ya, salah satunya adalah menjadi importir. Wah, importir kurma. Bisa kita bayangkan, alhamdulillah kemarin Gapura itu di bulan Ramadan itu kurang lebih 4 kontainer ya. 4 kontainer kurma. Kurma sukari. Itu yang melalui
Gapura. Satu Adapun kontainer itu 7.600 7.400 7.500 kardus box. Box Ya, per 3 kilo. betul. 3 kilo. Iya. Itu yang melalui asosiasi, Iya. yang melalui saya pribadi. Anggota dari asosiasi. Iya, anggota yang saya kan mendatangkan juga sendiri. Oh, Itu iya. ada sekitar 7 kontainer. 7 kontainer, Masya Itu di Allah. masa transisi yang sangat singkat, 1 bulan 2 bulan maksimal. Betul. Nah, selepas dari itu Gapura terus memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi anggotanya agar supaya tetap bertahan hidup dalam suasana dan kondisi seperti ini. Ada alternatif income lah. Iya, begitu. betul. Air Zam-Zam, alhamdulillah Gapura bisa mendatangkan satu kontainer itu 2-3 hari yang lalu kira-kira hari Selasa tepatnya kira-kira seperti itu. Subhanallah. Dan Itu itu saya potong dulu. Ini bagian pengembangan usahanya siapa nih? Piawe sekali nih. Pengembangan usaha saat ini amanahnya kepada Ibu Yen Fatma. Bu Yen Fatma. Beliau dari Cairo Travel. Cairo Mulia Wisata Travel di sini Tangerang, Kang. Tangerang City. Tangerang City, insya Allah, betul. Sendiri apa berdua tuh? Sama Bu Zahra. Sama Bu Zahra. Zahra dari Samara Travel. Samara Travel Jakarta. Jakarta. Mangga dilanjut, Bang. Ya, sekali lagi dengan dipimpinnya oleh ibu-ibu kita tadi, Bu Hajah Yen Fatmah dan Ibu Hajah Zahra tadi, alhamdulillah semakin hari semakin kesini itu bidang usaha ini semakin bisa dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada Masya Allah. anggotanya. Iya, Jadi tidak vakum di rumah saja, akan tetapi dia bisa berjualan. Iya. Akhir-akhir ini mulai terlepas yang tadi air Zam-Zam dan korma, ada produk-produk lain seperti kebutuhan rumah tangga, beras, daging dan seterusnya. Dan itu semua dilakukan oleh anggota Gapura, dan untuk Gapura itu sendiri ada ada masukan juga buat Gapura. Kira-kira seperti itu. Semuanya bisa berjalan. Jadi kalau begitu bisa dikatakan bahwa Gapura ini juga sebagai pengusung UMKM yang ada di anggota. Betul. Karena ketika saya bincang dan cari tahu tentang Gapura, kenapa hari ini saya undang Gapura ke Alba Podcast ini, penasaran gitu kan, apa benar seperti ini, dan supaya publik juga tahu tentang siapa Gapura. Katanya kan ada yang pengusaha beras, ada pengusaha bakso, ada pengusaha roti john dan lain sebagainya. Kambing kurban dan lain sebagainya. Gapura itu katanya setiap hari Rabu ada pertemuan pengurus. Dan sebelum Rabu dibuka PO. Betul. Order gitu ya. Itu betul nggak seperti Setiap Rabu kita bikin seperti bazar, Kang. Bazar produk yang memang dari anggota untuk anggota. Iya. Di situ kesempatan untuk mengenalkan apa sih produk-produk kita, produk yang dipunyai anggota, bisa dimanfaatkan oleh sama-sama anggota juga. Betul. Dan satu hal lagi, karena namanya organisasi tidak boleh berniaga, tidak boleh berusaha, kita sudah mulai merancang untuk pendirian koperasi. Koperasi. Dan sedang dalam proses. Insya Allah dalam jangka dekat kita sudah memiliki koperasi. Koperasi. Rencana siapa ketua koperasi itu? Udah ada pemilihan atau seperti apa? Apa udah terbentuk? Apa baru wacana? Sudah terbentuk dalam tahapan proses pengesahan akte notaris. Iya. Ketuanya Pak Iqbal Sayuti dari Travel apa namanya? Bang Iqbal. Nursa Travel di Hutan Kayu Jakarta. Hutan Kayu Jakarta. Beliau sebagai ketua koperasinya, insya Allah. Wah. Bang Haji kalau boleh Gapura. Iya silakan. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, Gapura terbuka bukan hanya untuk anggotanya saja. Iya. Boleh dari luar. Misalkan saya teman-teman di luar sana selain anggota punya produk yang ingin dipublikasikan, yang ingin dimarketkan, dijual melalui koperasi Gapura, kami welcome, begitu Pak Haji Mona. Alhamdulillah saya sendiri di Gapura ini punya keahlian yang lama terpendam, yaitu membuat nasi khas Arab. Khas Arab ya, karena ini spesialisnya. Nasi mandi. Alhamdulillah dengan adanya Gapura atau bidang usaha ini, yang tadinya usaha itu saya coba-coba gitu kan. Artinya dalam artian coba-coba, ilmu lama saya bangun kembali gitu. Tapi dengan adanya support atau bekerja sama dengan bidang usaha asosiasi ini,
alhamdulillah luar biasa. Marketnya Marketnya ke luas. katrol. Betul sekali. Saya mau tanya ini khusus tentang koperasi. Koperasi ini apakah tujuannya untuk menggulirkan produk-produk yang ada UMKM di anggota dan lain sebagainya, ataukah koperasi ini yang kedepannya akan membatasi anggota-anggota dari PPIU dan lain sebagainya? Pokoknya PPIU manapun anggota Gapura ini, kalau nanti penyelenggaraan umroh beli paketnya harus dari koperasi Gapura dan lain sebagainya, atau tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Jadi kalau paket umroh maksudnya? Paket umroh ya. Paket umroh di masing-masing travel punya kebebasan. Silahkan bebas. Koperasi hanya menyediakan barang-barang atau produk yang mensupport kegiatan. Memudahkan. Mungkin nanti ke depannya kalau umroh sudah jalan atau haji sudah jalan, bisa jadi perlengkapan umroh, perlengkapan haji disediakan lewat koperasi. Karena begini Bang, kalau nggak salah nih, mudah-mudahan salah, ada satu asosiasi yang semua anggota paket umrohnya harus dari koperasi asosiasi itu. Bahkan ada juga yang mutawif di Saudi itu tidak boleh melayani yang lain karena Anda udah diikat oleh koperasi ini. Saya kira enggak ya. Disitulah unsur kebebasan, dan dengan bebas akan jadi kaya. Begitu, kan begitu. Jadi mengekang kebebasan masing-masing. Kalau begitu Bang, koperasi Gapura ini akan besar ke depannya karena perlengkapan umroh aja terdiri daripada batik, koper, sal, buku-buku doa dan lain sebagainya. Belum lagi yang lain-lainnya. Dan di Gapura juga kan ada seseorang yang umurnya udah 80 tahun dan bilang ahli impor, ekspor impor gitu ya. Katanya itu yang menjadi sosok guru dari koperasi dan ekspor impor ini. Seperti itu kalau nggak salah. Ya. Coba. Jadi beliau ya sudah malang melintang di bagian perkorporasian. Kebetulan beliau salah satu dewan pembina di Gapura. Di Gapura. Namanya Ibunda Hasmiati Koto, kita panggilnya Bunda. Bunda. Beliau senioritasnya luar biasa. Ini kalau Hasmiati Koto ini namanya Sumatera betul itu. Sumatera Barat, orang Padang. Asli. Iya. Tadi saya nyambung sebetulnya dengan Pak Hosnan. Jadi Kang, dengan adanya koperasi Gapura melalui bidang wisata pengembangan usaha ini, menggali potensi yang selama ini terpendam. Contohnya beliau nih, betul. Dari iseng jadinya tertantang untuk ya udah kita profesional, kita jual. Tadinya nggak ada niat untuk itu sebagai profesional. Iya. Setelah di koperasi jadi trigger gitu. Oh ini ternyata bisa. Jadi semua anggota ternyata bukan beliau saja, semua saya pun yang tadinya nggak punya nggak punya kepikiran mau jualan apa, karena bukan pedagang. Jadi tertantang ternyata bisa gitu. Iya, jadi ada peluang baru begitu ya. Ada peluang baru. Itulah harusnya memang rules sebuah organisasi itu begitu, menyajikan, membantu, mendorong yang udah ada. Betul. Nah sekarang begini kan sedang pandemi nih. 2 tahun kalau nggak salah nggak ada umroh, 2 tahun nggak ada haji. Saya bisa menduga bahwa saldo dari travel udah nggak ada ya. Dan sekarang udah ada, iya yang tadinya mantap makan tabungan udah ke mindset makan aset kan itu ya. Ganti-ganti mobil, beli ada lebihnya jual. Beli lagi ada lebihnya jual lagi kan begitu. Strategi apa nih yang sedang diincar oleh Gapura? Karena bisa jadi 2 tahun lagi baru ada umroh, bisa jadi 5 bulan lagi mau ada umroh. Maksud saya umroh ini bisa jadi dalam waktu dekat, bisa juga dalam waktu yang tidak bisa kita bayangkan. Apa yang jadi pemikiran alternatif dari Gapura ini sebagai soko organisasi yang memfasilitasi dan menyajikan peluang untuk anggota, gitu kan? Apa yang sedang dicari, sedang digodok, yang sedang ada, nanti akan terbentuk usaha alternatif untuk anggota di Gapura ini. Coba. Ya. Jadi memang kondisi ini berat untuk semua, khususnya travel haji umroh dan juga KBIH. Tapi tidak membuat kita untuk menyerah dengan keadaan. Betul. Karena sesuai dengan firman Allah, inna ma'al usri yusra. Betul. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Untuk itulah kita mengupayakan di Gapura ini apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih kita bisa perbuat dengan kondisi seperti ini. Setuju. Untuk itulah beberapa minggu ke belakang dan juga minggu ke depan kita membuat namanya webinar series, Pak. Webinar series GWS Gapura webinar series. Jadi seriesnya ada berapa seri dong? Insya Allah sekitar ada 5 series nanti. Jadi itu akronim GWS itu kan bermakna Get Well Soon.
Istilahnya kalau orang sakit itu didoakan get well soon, semoga lekas sembuh. Ibarat kita semua lagi sakit nih. Iya. Jadi akronimkan GWS sebagai get well soon, juga kita singkatan dari Gapura Webinar Series. Iya, iya. Alhamdulillah sudah berjalan webinar ketiga. Iya. Tadi kemarin. Maaf saya potong, saya sempat nonton juga itu sampai yang ngundang Pak Sandiaga Uno. Betul. Alhamdulillah. Mengundang juga Menteri Agama, Betul. Dirjen Haji, Betul. terus Duta Besar ya. Luar biasa. Ini kemarin ya sudah ke berapa seri nih, Pak? Jadi begini, series pertama kita mengundang kebetulan alhamdulillah bisa hadir Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Khumas dan juga Dirjen dari Kementerian Agama Bapak Khairiji, dan juga beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan umroh dan haji. Karena Berarti itu ngebahas tentang regulasi haji haji dan umroh. Karena sekarang ini travel haji, travel umroh menunggu, Kang. Menunggu, betul. Kita haus informasi apa sih, kapan sih umroh akan dibuka, juga jamaah-jamaah yang tertunda keberangkatan. Apalagi masyarakat ya, Pak. Pasti Masyarakat. itu yang sangat ditunggu. Untuk Betul, itulah betul. alhamdulillah animo masyarakat untuk mengikuti webinar kita ini tinggi. Rata-rata berapa tuh pengikut di webinar? Karena kita tidak mentargetkan hanya anggota saja, jadi terbuka untuk umum dan gratis. Iya, iya. Webinar pertama kita targetkan sekitar 200 yang viewer saja. Iya. Ternyata yang hadir sampai 380 orang. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Iya. Webinar yang kedua itu menghadirkan Menparekraf Bapak Sandiaga Uno. Kebetulan beliau kan sudah dikenal banyak oleh masyarakat. Betul, betul. Itu lebih dahsyat lagi ternyata, karena ditunggu, karena pelaku-pelaku usaha pariwisata menunggu apa sih alternatif apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Dan itu viewersnya lebih dahsyat lagi, Kang, 580 orang. Saya mau tanya, Bang. Maaf, dengan GWS yang kedua didatangkannya Pak Sandiaga Uno, benang merah apa tuh yang kita dapat? Pak Sandiaga Uno kan tidak ada hubungannya dengan umroh. Betul. Tidak ada hubungannya organisasi yang beliau pimpin dengan haji. Betul. Benang apa yang didapat dari hadirnya Pak Sandiaga Uno ini sebagai alternatif bisnis yang selalu menjadi keseharian teman-teman PPIU, PIHK dan BPW gitu. Jadi seiring kebijakan dari Menparekraf, beliau sangat support dengan perkembangan wisata halal. Wisata halal. Nah, di Gapura kebetulan kita memang yang diusung umroh, haji dan wisata halal. Wisata halal, dan ada juga wakil ketua umum bidang wisata halal. Betul. Jadi memang sejalan gitu, Kang. Iya. Jadi Nanti kapan-kapan usah undang tuh ke sini Insya bidang Allah. wisata halal. Iya. Siap. Iya. Jadi sambutannya luar biasa dari beliau, dan kita tidak hanya sekedar membahas di webinar saja. Iya. Jadi kita sudah berkomitmen untuk ada implementasinya nanti. Jangan sampai hanya sekedar dibahas di webinar saja, sebatas selesai webinar terus dilupakan. Betul. Jadi kita harus, ini adalah langkah awal strategi apa yang harus kita lakukan selama kita pandemi ini, karena basicnya kita ini semua BPW, Biro Perjalanan Wisata. Iya, baru meningkat jadi PPIU. Ya, dan sudah tersertifikasi. Betul. Terus kenapa enggak memanfaatkan juga? Kan banyak mutawif kita yang sudah pulang, Kak. Iya. Yang sudah pulang dari Saudi karena tidak memperpanjang iqomah, itu mereka punya basic guidingnya. Jadi mereka nanti akan disiapkan untuk punya pengetahuan wisata lokal. Betul. Itu tujuan jangka panjangnya, menarik wisatawan nanti kalau memang sudah kondisi normal, wisatawan dari luar untuk masuk dengan kemampuan bahasa mereka, dengan kemampuan mereka sudah beradaptasi dengan karakteristik khususnya orang dari Saudi. Iya. Jadi posisinya nanti akan dibalik, Kang. Selama ini kita kirim orang ke Saudi, Iya. kita akan tarik orang dari Saudi untuk datang. Iya, karena Indonesia ini adalah surganya wisata. Sekarang ke musafir travel. Ketika orang di luar sana, apakah dari unsur negatif ataukah dari unsur sinisme atau unsur apa? Misalkan ada yang mengatakan, ngapain capek-capek ada webinar? Webinar nggak penting. Webinar nggak ada manfaatnya kalau nggak bisa ngeberangkatkan umroh. Betul. Nah, kalau saya lihat dari jawaban dari Bang Haji Mona tadi dari Sidik Amanah, bahwa justru webinar ini mendapatkan benang merah bisnis kegiatan pengganti dari umroh, yakni wisata halal. Gimana menurut Bang Haji Hosnan? Baik, langsung saya ke poin yang terakhir. Iya. Yang pertanyaan itu.
Kayaknya pertanyaan ini kebetulan buat beliau nih. Jadi begini Pak Kang Haji Yana. Iya. Suatu hal yang lumrah dan biasa. Biasa. Betul. Dalam suatu acara Iya. ada yang pro, ada yang kontra, Setuju, ada yang setuju. optimis, yang pesimis. Iya. Itu boleh-boleh saja. Kembali kepada kita. Betul, betul. Kembali kepada manusianya itu sendiri. Iya. Menilai ada manfaat atau tidak kan kembali kepada kita. Iya. Di sini perlu saya sampaikan ya toh, bahwa Gapura ini terbuka untuk Siapapun, termasuk manfaatnya. Manfaatnya Setuju. baik itu anggota atau non anggota. Betul, betul. Seperti yang disampaikan Kang Haji Mona tadi, alhamdulillah kita sudah menjalankan webinar 3 kali. 3 kali. 3 kali. Yang terakhir Rabu kemarin ya. Rabu kemarin. Rabu Alhamdulillah dari 3 ini selalu lebih daripada target. Masya Allah. Dan insya Allah yang keempat dan kelima akan lebih lagi. Kalau obrolan tadi, obrolan tadi dilihat dari catatan sampai hampir 300 ya yang Betul. ketiga kemarin itu, dan itu bertahan ya sampai akhir. Sampai akhir. Wah, luar biasa. Mangga Jadi dilanjut. sekali lagi saya sendiri tetap optimis dengan webinar ini. Iya. Gapura memberikan solusi untuk semua. Iya. Ya toh? Bukan hanya untuk anggotanya saja. Betul, betul. Silakan bagi yang merasakan ada manfaat atau tidak itu kembali kepada Betul. kita. Ya toh? Jadi webinar yang akan datang insya Allah masih hari Rabu depan dan masih ada yang terakhir di minggu terakhir yaitu Rabu besok ada lagi. Ada lagi. Rabu Rabu depannya ada ada lagi. Iya, Jadi webinar diadakan itu sekali lagi untuk membantu memberikan solusi kepada anggota dan non anggota. Luar biasa. Gitu. Saya bisa ambil benang merahnya apa yang disampaikan oleh Bang Haji Hosnan, bahwa unsur PPIU, unsur PIHK, unsur BPW yang terhimpun di Gapura ini kan warga negara Indonesia. Betul. Gapura dengan webinar dan dengan pemikiran-pemikiran kegiatan yang dan lainnya memberikan solusi, ikut andil kepada negeri, memberikan solusi kepada warga Indonesia. Apakah dalam wawasan webinar yang pertama tentang regulasi haji umroh, atau yang kedua dengan didatangkannya Menteri Pariwisata tentang wisata halal yang tadi jadi benang merahnya, yang ketiga tentang bagaimana kemungkinan keuangan dari bank syariah, dan dihadirkan juga dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH kemarin. Luar biasa. Seri ketiga. Saya minta dilanjutkan karena tadi datangnya dari Bang Haji Mona, tadi ke 1 udah, kedua udah, ketiga udah, nanti keempat bidang apa tuh yang akan diusung sebagai materi? Yang keempat ini yang ditunggu-tunggu oleh semua penyelenggara umroh dan haji. Apa tuh? Ini mungkin punchline-nya dari keseluruhan seri webinar ini. Nanti diakhiri dengan yang kelima itu kita adakan FGD, Forum Group Discussion. Jadi di yang keempat ini pembicaranya itu insya Allah dari World Umroh Hajj and Hajj Care. Dari Saudi langsung. Bahasa Arab nanti. Bahasa Arab nanti kita akan coba. Ada terjemahan. Terjemahan. Karena banyak travel mungkin yang pinter bahasa Arab hanya Ini guide-nya aja gitu kan. Ini suhunya nanti. Kalau pemilik travelnya kayak orang ulu albab tuh nggak bisa bahasa Arab. Kalau guide-nya pinter-pinter perlu diterjemahkan. Mangga dilanjut. Jadi yang kedua dari Doyuf Rahman Project. Mereka itu adalah lembaga-lembaga di Saudi yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Mereka adalah lembaga independen sebetulnya Kang. Jadi mereka sebagai advisor kepada pemerintah Saudi dalam mengambil kebijakan mengenai haji dan umroh. Jadi pas nanti hari Rabu itu tanggal 11 atau tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal berapa ya Rabu besok? Yang jelas sekitar tanggal 1 Muharram. Pas umroh. Tanggal 11 ya. Rabu besok tanggal 11. Besok. Jadi pas pembukaan umroh untuk seluruh internasional. Masya Allah. Nanti kita akan dengarkan apa yang rencana-rencana dari pemerintah Saudi khususnya kepada jamaah umroh asal Indonesia. Itu yang ditunggu-tunggu oleh semuanya. Karena sayang kalau sampai dilewatkan, nanti akan banyak informasi-informasi yang langsung kita ambil dari sumbernya langsung. Oke, kalau begitu Bang, bisa diambil domestiknya digarap dengan webinar ini, internasionalnya juga digarap, khususnya umroh. Kemarin ada dengan kedutaan mana tuh? Kemarin duta besar dari Uni Eropa. Dari Uni Eropa, ini internasional, bukan hanya Saudi. Khawatir hanya cenderung ke Saudi misalkan begitu, dan
itu akan akurat karena beliau yang punya pergerakan haji dan umroh, Betul. punya regulasinya, punya ini karena Ka'bahnya memang ada di sana kan begitu kan. Nah luar biasa Bang, inilah yang kita tunggu-tunggu, Insyaallah. inilah yang kita tunggu-tunggu. Saya mau tanya, ketika nanti tanggal 10-11 itu ada pengumuman tentang dibuka pertamanya umroh, bagaimana dengan Indonesia? Akan terhimpun di dalamnya nggak dibukain? Sementara Indonesia masih ban nih. Band penerbangan. Tapi saya kira nggak usah dijawab karena jawabannya khawatir malah apa artinya Bias. pemikiran yang belum tentu terjadi, namanya autik khayali. Hanya kita doa aja bandnya cepat dicabut, band penerbangannya, dan tanggal 10-11 pengumuman umroh itu termasuk untuk Indonesia. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya kan alhamdulillah ya. Suratan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya akan kembali ke pertemuan yang kemarin yang ketiga itu. Kemarin yang ketiga, webinar yang ketiga itu tentang bagaimana keuangan yang ada di BPKH, yang ada di bank-bank syariah. Kan kemarin ada Bank Muamalat, ada dari BSI, ada juga CIMB Syariah ya. Betul. Tiga-tiganya kasih waktu untuk menjual produknya, mempromosikan produknya gitu. Kalau nggak salah, karena kemarin juga saya ikut nonton, itu ada dari unsur FKS ya, Nah, betul. Jawa Barat. Jawa Barat. Luar Kalau biasa saya itu. lihat Bang Wawan nih, Bang Wawan Jawa Barat, Kumadamang Bang Wawan, beliau menggebu-gebu Betul. menyampaikan bagaimana kondisi travel sekarang, apa yang diharapkan oleh travel sekarang, baik ke BPK atau ke Bank Syariah dan lain sebagainya. Kenapa kok sampai ada unsur dari FKS gitu, Bang? Itu perwujudan dari keterbukaan kami dari Gapura. Jadi tidak hanya berpendapat dari anggota Gapura saja. Iya, Jadi iya. melibatkan pihak lain dengan suara yang sama. Betul. Ternyata tanggapan masyarakat, tanggapan yang kebetulan saya yang memonitor chatnya itu, Iya. ternyata luar biasa tanggapannya. Pendapat beliau menyuarakan seluruh aspirasi PHK-PPU selama ini. Dengan Bukan tulisan hanya yang untuk sama. beliau dan untuk Jawa Barat, bukan, untuk Jawa Barat, semua ya. seluruh Indonesia. Jadi Termasuk juga terwakili semua insya Allah. terwakili, betul Kurang lebih. subhanallah. Jadi memang itulah yang selama ini dirasakan. Nah, dengan beberapa problema seperti itu, kami di Gapura yaitu mengusahakan hal-hal yang lain di luar umroh dan haji. Kita usahakan wisata halal, kita bikin pengembangan usaha dan sebagainya. Webinar series ini ibaratnya kita menyiapkan peluru sebelum kita medan perang nanti dibuka lagi. Betul. Karena begitu medan perangnya dibuka, kita nggak punya peluru, kita kelabakan. Oke, kalau Kurang gitu lebih begitu. jangan pesimis. Jangan pesimis. Harus optimis, terus. ya. Boleh. Dorong terus. Boleh. Hasil ini Boleh saya tambahkan tidak sedikit. boleh dipatahkan. Bang. Boleh tambah sedikit. Jadi Gapura sekali lagi ingin memberikan solusi kepada semua pihak yang terkait dengan pelayanan ibadah haji, umroh maupun wisata halal. Iya. Saya ingin mengajak semua teman-teman yang berkecimpung mengurusi wisata halal, haji dan umroh. Iya. Ya, toh, untuk sementara waktu ya kita mempersiapkan diri untuk haji dan umroh. Akan tetapi untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari, ya toh Gapura di bidang usahanya telah menyiapkan berbagai cara untuk kita tetap bisa bertahan hidup dan Masya mendapatkan Allah. masukan Luar sehari-hari. biasa. Tidak Mulia. percaya? Silakan dicoba segera bergabung. Berarti di Gapura ada 2 saldo dong. Insya Allah. Ada 1 saldo dari iuran wajib keanggotaan, yang kedua ada saldo dari bidang pengembangan usaha. Betul. Udah besar kali saldonya ya. Insya Allah kan. Jadi nanti saldo dari pengembangan usaha itu akan dilimpahkan ke koperasi. Karena memang kan Memang yang namanya tidak boleh asosiasi berusaha. ini kan Betul. nirlaba tidak Ini boleh. hanya sementara saja, sementara koperasinya belum terbentuk. Nanti setelah koperasinya terbentuk, semuanya lewat koperasi. Oke. Insya Allah. 2 tahun sudah pandemi ini berjalan. Saya mendapatkan hikmah. Insya Allah. Ramadan pertama kita tidak ada sholat tarawih, Idul Fitri juga di rumah. Habis Ramadan ibu mertua saya wafat. Masya Allah. Dan kita bisa ngurus ke rumah sakit, nyupirin ambulan. makin banyak waktu. Nah, Ramadan kemarin ibu saya juga sakit. Setelah Ramadan tanggal 28 Juni kemarin ibu saya wafat. Kembali saya nyupiri ambulan Ulul Albab dan muatannya adalah jenazah dari ibu sendiri. Hikmah yang luar biasa.
bagaimana kondisi psikologis kita seandainya Allah cabut usia ibu kami ini sementara kami sedang di Saudi? Itu yang berasa. Wah, luar biasa. Nah, apa yang diambil oleh hikmah oleh musafir sebelum nanti ke Amanatur, Mangga? Hikmah daripada ketidak ada keberangkatan haji tentu banyak hal. Banyak hal. Yang paling saya rasakan secara pribadi adalah saya bisa mendekatkan diri dan dekat kepada Allah, juga dengan keluarga. Selain mendapatkan saudara-saudara baru di Gapura ya? Betul. Yang paling akan menjadi catatan berharga di perjalanan hidup kami adalah atau saya semenjak saya tinggal di lingkungan itu, Bang Haji, kurang lebih 25 tahun. Di rumah di Depok sana. Di Depok sana. Itu kami tidak aktif di lingkungan, tapi dengan adanya Allah berikan cobaan yang namanya corona ini, saya lebih banyak aktif di lingkungan, terutama suka sekali-kali disuruh jadi imam mengisi khutbah di masjid dan kira-kira seperti itu. Kalau dulu kan nggak kebagian ya, karena program umrohnya terus berjalan. Akan tetapi sekali lagi kita mengambil hikmahnya daripada ujian yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan insya Allah setelah ini kita akan akan memetik atau akan mendapatkan kemudahan seperti yang disampaikan tadi ayatnya oleh Bang Mona. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah ada jalan nanjak pasti ada. Betul. Maka itu sekali lagi supaya kita tetap semangat, tetap imun tinggi, atau sering-seringlah bergabung dengan Gapura. Hikmah apa yang diambil oleh Direktur Utama dari Sidik Amanatur ini? Seperti apa? Saya pribadi benang merahnya yang tadi Kang, inna ma'al usri yusra. Jadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Setuju ya. Yang pasti waktu kita jadi lebih banyak buat keluarga khususnya, dan hal-hal yang lain di luar itu yang selama ini kita abaikan. Ya, tadi sama Bu Sosnan sudah bilang, memang hal-hal sama saya juga jadi lebih memasyarakat. Dan banyak waktu yang selama ini kita anggap susah sekali untuk kita masuk, ternyata kita sekarang makin banyak. Betul. Yang berikutnya adalah jadi bahan tafakur juga selama ini. Setuju. Kita bisa jadi tiap bulan berangkat ke Mekah, tiap bulan mengunjungi rumah Allah. Semaunya kapan ke Mekah kapan bisa. kita bisa, tinggal kasih paspor sama staf langsung berangkat. Sekarang jadi bahan tafakur, ada apa dengan ibadah kita? Setuju. Sampai yang punya tanah haram ini tidak mengizinkan lagi kita untuk datang ke tempatnya. Jadi itu jadi bahan tafakur juga buat kita, merenung, lebih banyak merenung lagi. Mungkin selama ini kita ke sana, waktu pertama dulu kita berangkat ke Mekah, lihat Ka'bah itu bergetar hati gitu. Masya Allah. Terus terang belakangan ini, jadi kita mungkin udah mulai rancu nih. Iya, yang ada malah bisnisnya barangkali begitu yang ada di sini. Mohon maaf kalau saya salah. Betul, itu realita. Berhitung jamaah begitu. Berhitung jamaah harus segini kejar target. Iya. Jadi bahan renungan juga buat kita. Ada yang salah dengan cara kita seperti ini. Mungkin Allah menghendaki kita merenung seperti itu. Oke, kita kembali ke Gapura. Sekretariat Gapura ini di mana, Bang? Sekretariat Gapura kita ada 2, Kang. Ada 2? Ada 2, karena untuk mengakomodir kebetulan senior-senior kita ini banyak tinggal di daerah Bekasi. Jadi untuk memudahkan mereka, kebetulan kita ada tempat di sekitar di Kalimalang sana. Kalimalang itu nggak jauh dari Hotel Horizon ya? Ya, dekat Megapolitan Mall. Di situ tempat sekretariatnya. Tapi kantor pusatnya sendiri kita ada di Mega Kuningan. Jadi kalau yang pertemuan yang sifatnya penting dan sebagainya, kita di Mega Kuningan di kantor pusat kita di 3D Building di sebelahnya Ritz Carlton, lantai 5. Di situ kantor kita, kantor pusatnya. Sementara untuk keseharian pengurus yang tiap hari ketemuan Rabuan segala macam kita tempatkan di Kalimalang sana di sebelahnya Megapolitan Mall. Ada satu lagi tempat. Jadi memang kita ini fleksibel, Kang. Iya. Jadi memang supaya gak bosen, karena kita ada sekretariat utama. Ada sekretariat tempat kumpul. Terus yang satu lagi? Satu lagi itu majelis. Di mana itu majelis? Posisinya di Condet. Yang suka dipakai pertemuan kalau hari Rabu. Betul.
baik pertemuan pengurus maupun anggota-anggota itu datang dari Kita buat rumahnya bazar, masing-masing seperti bawa produk yang diorder lewat PO Betul. yang dikeluarkan oleh bidang pengembangan usaha. Betul. Berarti kadang bawa beras, kadang bawa nasi mandi, kadang bawa korma, Ada bawa roti kan. kadang bawa luar biasa di situ Ada ya. rendang juga. Berarti dalam satu pertemuan itu luar biasa perkembangan ekonomi di situ. Luar biasa. Jadi semua di luar ekspektasi anggotanya sendiri. Iya. Saya sendiri kaget gitu. Selama berorganisasi baru ini gitu kita ada kebersamaannya seperti itu. Iya. Itu Kang Haji semua hikmah daripada corona. Betul. Subhanallah, corona ini membuat kita mengintrospeksi diri lebih dalam. Iya. Kita kadang-kadang khawatir, takut gak bisa hidup. Iya. Wah, persiapan uang sudah habis, aset sudah kejual seperti yang Haji singgung tadi. Akan tetapi subhanallah luar biasa ya ta hikmah daripada bencana yang Allah turunkan ini yang tadinya kita punya uang 100.000 seolah-olah dan seakan-akan itu tidak seberapa manfaatnya gitu kan. Tapi di saat kondisi seperti ini 100.000 itu ternyata besar bermakna. sekali. Masya Gitu. Allah. Jadi gini, kalau dulu kita tertujunya ke umroh, Betul. ke haji khusus, haji furoda, haji reguler dan sebagainya. Sekarang hikmah dari corona ini, tengok dong tempat-tempat sejarah yang ada di Indonesia. Betul. Tengok dong tempat-tempat yang menjadi objek wisata. Banyak hal yang harus kita lakukan. Pertama, tentu kita harus merapat ke orang nomor 1 bidang wisata di Indonesia yang sudah hadir di webinar ini sebagai narasumber, Pak Menteri. Nanti kita akan coba akomodir bagaimana ada sertifikasi nggak bedanya dengan guide harus disertifikasi dan sebagainya. Edukasi tentang termasuk nanti harus diakomodir juga di data. Jawa Barat tempat wisata halalnya dari mana aja, sejarahnya seperti apa. Jadi kedepannya tuh harus banyak membedah tentang tempat-tempat wisata halal, wisata ziarah, dan itu tidak boleh hanya terindikasi ke satu daerah, Jawa saja misalkan, dan Papua juga ada Raja Ampat, terus di Sumatera juga ada juga dan lain sebagainya. Nanti kita coba combine, nanti kita coba gali. Dan nanti tentu nanti akan ada seminar-seminar apakah PPIU, PIHK juga itu ikut atau BPW. Karena mungkin ini yang belum terpasarkan. Yang belum tersampaikan ke BPW. Sehingga sementara ini yang menjadi primadona hayo aja umroh kan begitu. Dan tentu ini juga nanti kita akan harus lebih banyak berkunjung ke kepala-kepala daerah. Minta izin dan minta dorongannya. Bukan atas nama pribadi tapi nanti dengan gapura gitu kan. Di webinar yang kedua itu sudah kita mulai kan. Iya. Jadi ada praktisi yang mantan Bupati Banyuwangi Pak Abdullah Azwar Anas sudah membuka pintunya. Wah, luar biasa. Jadi di Banyuwangi ini ternyata bikin kita melek semuanya, nggak ada yang tahu di Banyuwangi ada apa. Ternyata luar biasa setelah pemaparan beliau banyak respon masyarakat yang luar biasa. Ternyata ini Banyuwangi yang tadinya kita nggak lirik, ternyata potensinya luar biasa. Oke. Dan ini juga nanti tentu akan jadi satu peluang dan keuntungan bagi para pengusaha bis pariwisata yang sementara ini sedang down. Betul. Insyaallah. Itu kan Banyuwangi kan sementara ini wisata halal ini kan hanya istilah baru aja. Nah. Di kita ini kan dari dulu juga ada yang namanya ziarah. Ya, Betul. Tapi ziarah itu baru dilaksanakan oleh para ustadz, asatidz, kiai, Belum ulama dengan profesional. jamaahnya. Dan itu sebetulnya udah hal biasa. Nanti kita juga para kiai, para asatidz kita coba raih, mudah-mudahan mereka dapat sertifikasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam wisata halal ini, apalagi ke tempat-tempat bersih aja, katakanlah keramat. Jangan sampai satu organisasi bawa ziarah ke tempat keramat nanti malah salah minta. Betul. Sejarahnya sampaikan, tauhidnya perkuat kan begitu. Beliau ahlinya. Insyaallah. Oke, saya kira udah banyak yang kita diskusikan ya. Sekarang penutup untuk dari Sidik Amanah dulu ya. Kalau boleh saya coba hantarkan untuk penutup ini. Ayo masyarakat, ayo para pengusaha haji umroh dan lain halayak masyarakat ikut webinar. Betul.
Apalagi yang ketiga ini, yang keempat ini penting. Penting. Karena nanti akan disampaikan langsung oleh yang punya regulasi dari Saudi. Betul. Apa yang disampaikan sebagai penutup? Kalau mengutip dari pernyataan Pak Helmi Yahya, beliau salah satu YouTuber yang sekarang banyak pengikutnya, itu biasa mengambil istilah banyak dagingnya, Kang. Insya Allah webinar Gapura ini dari seri 1 sampai seri 3 banyak dagingnya. Banyak dagingnya, manfaatnya. Banyak manfaatnya. Seri keempat lebih banyak lagi dagingnya, insya Allah. Makanya dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu pelaku wisata haji, umroh, wisata halal, kalau ingin mendapatkan informasi terkini daripada dengar dari sana dari sini yang nggak jelas sumbernya. Maaf saya putus, dan ini bukan hanya Bapak Ibu pengusaha haji dan umroh yang ada di Gapura, bukan ya? Bukan, terbuka untuk umum, Untuk umum, gratis. Silakan ikuti, nanti linknya akan kami share di Instagram Gapura. Baik. Karena terbuka, nanti mungkin mulai besok kita sudah mulai terbitkan flyernya untuk cara bergabung di webinar seri keempat ini, karena akan menghadirkan tokoh-tokoh yang berkepentingan langsung dari Saudi Arabia, bukan dari Indonesia. Karena kebijakan ini kan murni dari Saudi. Dari Indonesia sendiri. Pertemuan terakhir dengan Dirjen Kementerian Haji, Kementerian Agama, khususnya Haji dan Umroh, itu kebijakannya tergantung dengan kondisi COVID di Indonesia. Betul. Tapi 1 Muharram ini haji umroh akan dibuka oleh Saudi. Masya Allah. Itu saatnya kita optimis. Masya Allah. Tidak ada jalan untuk pesimis, masih ada harapan. Makanya ikuti webinar series 4 bersama Gapura nanti hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 13. Dan nanti linknya di-share di Instagram kita. Silakan ikuti, lihat aja Instagram kita terbuka. Nanti juga boleh juga nih kita coba bantu linknya, nanti dimuat juga di Ulul Albab Podcast YouTube nanti ya. Bagaimana Bang sebagai kalimat penutup dari Direktur Utama PT Musafir? Baik, terima kasih. Sebenarnya sudah terwakili oleh Bang Mona, akan tetapi saya ingin sedikit menambahkan bahwa sekali lagi saya tetap mengajak kepada semuanya untuk bergabung di webinar Gapura, tinggal yang 2 sesi lagi. Karena insya Allah manfaatnya akan memberikan manfaat yang luar biasa. Terlepas di luar sana ada yang mengatakan pesimis, ya toh percuma, itu monggo silahkan saja. Akan tetapi saya tetap mengajak, karena saya sudah merasakan bahwa dengan adanya webinar, kita sering ngobrol, ketemu teman, silaturahmi, kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Pertama, Kang Haji, imun kita tinggi, iman kita terjaga, silaturahmi jalan, marketing terbuka. Begitu silaturahmi terjalan, Kang Haji, rezeki kita panjang, rezeki kita lancar, umur kita panjang. Mau apa lagi? Akhir kalimat dari saya, sekali lagi mohon maaf jika ada kalimat yang saya sampaikan kurang berkenan di para pendengar yang menonton podcast ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, kita simpulkan bahwa hari ini hari yang berkelas insyaallah. Hari ini hari yang baik insyaallah, dan tidak ada unsur apapun. Kami hanya, karena saya nonton ikut dari webinar itu, saya pingin wawasan yang saya dapat, pengetahuan yang saya dapat, imun yang saya dapat dari webinar GWS ini didapat juga oleh yang lain. Insyaallah. Semoga unsur pengurus dari Gapura selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Wabil khusus sahabat kita ya Pak Anton yang baru wafat kemarin, sesepuh kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa khilaf dan salah. Amin. Yang sakit Allah sehatkan, yang sakit Allah luaskan, amin. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, viewers sekalian, hari ini alhamdulillah kita memberikan satu motivasi yang luar biasa dari GWS Gapura webinar series ini, dan insyaallah kedepannya Ulul Albab Podcast ini akan turun ke lapangan untuk banyak memotivasi diskusi dengan UKM, pedagang pinggir jalan, permasalahannya seperti apa,
apa yang bisa dibantu dan lain sebagainya. Tentu bantuan bukan hanya berbentuk rupiah dan lain sebagainya, tapi motivasi, solusi itu juga bantuan. Terus yang kedua juga kita akan coba lirik masjid-masjid. Kita akan turun ke masjid, ada masjid bersejarah dan lain sebagainya. Karena masjid itu adalah pondasi dan tonggak sejarah. Supaya kita dan halayak mari ke masjid, kembali ke masjid, semua ada di masjid, ada masalah selesaikan di masjid kan itu. Baik, akhirnya kami menyampaikan jangan lupa like, share, and subscribe.